Kali ini Mr. Jajang sedang berada di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, yang mana saat ini akan ada pengesahan ya jembatan baru di wilayah Kecamatan Rumpin. Nah, letaknya di Kampung Sawah ya. Ini terkenal sekali dengan jembatan Grendong. Nah, hari ini tepatnya di hari Kamis ya akan diresmikannya jembatan baru ya yang kemarin sempat dibangun. Jadi hari ini akan diresmikan oleh Bupati Bogor langsung. Kemungkinan ini baru sekitar jam 8 ya. Kemungkinan sebentar lagi akan acaranya dimulai. Kali ini sedang pengecekan seperti sound system dan untuk protokolnya ya. Mohon perhatian, kami informasikan kepada seluruh warga yang akan mengikuti acara peresmian jembatan, dipersilakan untuk mengisi kursi yang telah kami sediakan. Mohon perhatian, Bupati Bogor beserta rombongan tiba di tempat acara. Yang saya hormati segenap forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bogor atau yang diwakili, yang saya hormati para kepala perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, dan para camat, lurah, kepala desa serta seluruh jajaran muspika di Kecamatan Rumpin dan Ciseeng, para pimpinan organisasi masyarakat, organisasi profesi atau LSM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, para alim ulama, para kiai yang saya muliakan, juga wartawan media cetak elektronik, hadirin undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kita bisa hadir di dalam acara peresmian jembatan Grendong ini. Semoga kita semua terhindar dari wabah atau pandemi COVID-19. Karena sekarang sedang memprihatinkan ya, banyak sekali peningkatan positif, dan semoga hari ini kita terhindar dari pandemi COVID-19. Saya juga berharap di keberadaan jembatan ini mampu memacu perkembangan ekonomi di sini, kegiatan ekonomi termasuk sektor jasa dan pariwisata yang ada di Kecamatan Rumpin ini. Karena Kecamatan Rumpin ini sebetulnya daerah yang sangat potensial, dekat dengan bandara, dekat dengan Tangsel dan Tangerang ya, dan ini sangat strategis sekali, sehingga kawasan Rumpin ini kalau kita lihat di sebelah utaranya berbatasan dengan Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebelah barat berbatasan dengan Parung Panjang, Bogor ya, sebelah timur berbatasan dengan Ciseeng, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Letaknya yang sangat strategis ini tentunya menjadi kawasan yang sangat potensial untuk Bogor Barat. Dari segi topografi juga di Kecamatan Rumpin ini terdapat 2 situ ya dengan luas 2,7 hektar, sejumlah mata air yang berfungsi juga sebagai reservoir atau tempat resapan air, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertanian, budidaya perikanan dan pariwisata. Jadi jangan hanya terfokus kepada tambang di sini, sebetulnya banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Daerah ini juga memiliki sumber batu alam yang terbaik ya, tetapi jangan hanya itu yang dieksploitasi. Perusahaan-perusahaan besar ada di sini, ya, tambang-tambang mineral ada di sini, tetapi saya belum melihat bagaimana CSR mereka juga tersebar secara merata di Kecamatan Rumpin ini. Jadi saya ingin juga ada kepedulian dari para pengusaha yang ada di sini ya, yang mengeruk keuntungan dari alam kita. Juga jangan lupa memperhatikan masyarakat di sekitar. Jangan sampai di sini berseliweran mengangkut hasil tambang, tetapi di sini masih banyak yang kelaparan. Di Kecamatan Rumpin ini juga termasuk ada markas komando ya yang cukup besar, yaitu Detesmen Bravo, pasukan khas Satgas Den Bravo Paskas, TNI, juga Pusat Teknologi Penerbangan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 8 Pusdiklat Bela Negara, Kemenhan RI dan Balai Diklat Kehutanan Rumpin. Juga di sini ada wisata yang populer, Gunung Munara Rumpin ya. Di sini kebanggaan juga dari masyarakat Rumpin yang selain memiliki keindahan pemandangan alam, juga menyimpan sejumlah situs bernilai historis. Tadi saya lewat ada petilasan Syekh Maulana Hasanuddin dan petilasan Presiden Soekarno. Jadi ini yang belum terlihat potensinya oleh masyarakat luar. Nah, masyarakat Rumpin harusnya bisa mengeksplor keindahan Rumpin ini menjadi keindahan yang bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Dan rencana kita ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Bogor ini akan dimekarkan ya, yaitu Bogor Barat, termasuk diantaranya Rumpin ya. Jadi Bogor Barat ini karena Kabupaten Bogor ini sangat luas, 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan, ini sudah terlalu besar. Kita ini besarnya, jumlah penduduknya juga melebihi dari satu provinsi. Kalau Provinsi Sumatera Barat saja diurus oleh 16 bupati dan 3 wali kota, itu ada 5,5 juta penduduknya, satu provinsi. Kita 5,9 juta, satu kabupaten diurus oleh satu bupati, begitu loh. Makanya bebannya udah beban provinsi di sini mah ya. Jadi kalau kita ingin pemekaran Bogor Barat, tentunya ini harus dipertimbangkan, dan ini nanti di dalam minggu depan ini juga akan dibahas di DPRD Provinsi Jawa Barat, termasuk pemekaran yang ada di Garut dengan pemekaran yang ada di Sukabumi. Jadi ada 3 daerah Jawa Barat yang kemungkinan akan dimekarkan, dan di Bogor adalah daerah otonomi daerah Bogor Barat ya, daerah yang DOB Bogor Barat ini kemungkinan akan melepaskan 14 kecamatan dari Kabupaten Bogor. Dan atas keinginan juga masyarakat Kabupaten Bogor agar pelayanan lebih merata dan lebih efektif. Nah, dari pengembangan wilayah dan juga dari sosial budaya, sumber daya yang dimiliki oleh Rumpin ini luar biasa sebetulnya. Dan tentunya tujuan pemekaran untuk meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau saya melihat, kalau misalkan ini disetujui, saya lebih melihat potensi Rumpin ini lebih baik daripada Cigudeg untuk menjadi ibu kota Kabupaten Bogor Barat. Ya, kalau kita lihat tadi yang saya bacain beberapa banyak potensi yang tadi saya sampaikan. Kenapa bisa begitu? Yaitu tadi lokasinya dekat dengan bandara, dengan Tangsel bisa pengembangan ke sini, dengan Tangerang bisa pengembangan ke sini, dan lebih menarik untuk menarik investor. Ya, lebih menarik buat investor untuk datang ke sini gitu loh. Jadi saya pikir ini harus dipertimbangkan ya oleh para panitia pemekaran, karena kalau dilihat dari infrastruktur juga ini lebih potensinya, lebih pengembangannya lebih mudah. Kita bisa terhubung kepada provinsi, 3 provinsi nih, provinsi Jawa Barat, provinsi DKI, provinsi Banten. Ini penghubungnya lebih banyak. Ya, jadi kalau kita lihat ini, saya punya ide ini dan masukan ini juga dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Bogor, karena pasca bencana juga ini perlu menjadi pertimbangan. Pasca bencana ternyata yang kemarin itu ditetapkan bahwa Cigudeg menjadi ibu kota kabupaten oleh panitia, itu ternyata banyak daerah yang rawan bencana ya, tanahnya tidak tetap
tidak yuk. Nanti rawan ya, tanahnya juga tidak sekuat di sini. Jadi mudah-mudahan ini jadi pertimbangan panitia pemekaran Bogor Barat ya. Jadi kalau dilihat dari struktur tanah lebih bagus di sini, lebih rata dan lebih keras, tidak goyang seperti di wilayah Cigudeg dan sekitarnya yang kemarin Januari kemarin baru saja terkena bencana. Dan insya Allah kita sudah bangunkan Huntara ya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Huntap juga sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di Cigudeg tersebut. Nah, kalau saya berbicara Rumpin kembali, karena saya ada di Rumpin secara terminologi bebas dapat kita maknai, panjangkanlah istilahnya, kita maknai sebagai Rumpin, rumah pimpinan, atau Sarumpun sapimpinan. Berarti cocok jadi ibu kota gitu ya. Kalau berdasarkan pertimbangan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Rumpin, pemerintah Kabupaten Bogor berpandangan bahwa Kecamatan Rumpin merupakan wilayah yang sangat tepat. Ini sudah dibicarakan sama kemarin saya ngobrol dengan Forkopimda ke kemungkinan itu, dan semuanya kelihatannya oke juga katanya begitu. Bu, nanti kita pertimbangkan, masih dalam pertimbangan, belum diputuskan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan yang tentunya bisa diputuskan untuk menentukan ibu kota. Jadi luar biasa potensi Rumpin ini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Ini jelas sudah rusak semua Bu, karena tonase kendaraan melebihi tonase. Jaga jarak yang lain ditahan. Yang lain ditahan. Undangan yang lain ditahan. Mohon maaf. Parahur ambut betul Bu. Kemudian tahun 2004 ya 2004. Ibu kami kondisi sekarang 2019 tanggal Oktober. Yang lain jangan. Ini tahun 2019 laporannya ini Bu, yang sebelum valid ini Bu, ini sebelum valid, ya ini Bu, valid ini, ya saya sedikit, valid, ya Bu, ini lewat sampai ke kualitas, ya ini Bu, yang potong, hilang sudah Bu, hilang. Tadinya dia mau menambah anggaran, tapi kami tidak izinkan Bu. Mau nambah anggaran, tapi kami tidak izinkan. Punya sejarah dong mah. Mas Pesan coba banyak kawan-kawan kami coba alhamdulillah. Depan. Ya. Ini pas pelaksanaan pos bangunan itu. Kita ke dalaman kita.
Gubernur untuk menandatangani sebagai tanda resmi jembatan Grendong pada ruas jalan Semplak Grendong Janana. Om jaga jarak. Jaga jarak lu Pak. Mundur dekat. Dikit. Ngap. Pak mundur dikit Pak. Kang. Mundur dikit Pak. Jaga jarak. Mundur. Desa Cibodas, Desa Cibito, Desa Cipinang, Kepala Desa Gobang, Kepala Desa Karumisawa, Jaya, Kepala Desa Umi Batu, Kepala Desa Jaya, Kepala Desa Mekarsari, Kepala Desa Rabang, Kepala Desa Rumin, Kepala Desa Sukamulyo, Kepala Desa Sukasari, Mundur dikit. Desa Taman Sari. Untuk warganya itu Aing mah beres. Pak Mahfud dari Kampung Sawah, Bu Putih dari Kampung Sawah, dan Ibu Epi dari Kampung Sawah. Pak, jangan aja Pak. Ibu. Mundur dikit. Ini daftar swabin daftar kecamatan yang satu ada. Paling kecil kalau di tengah kalau Sekali lagi kepada para warga untuk tetap memakai masker dan jaga jarak. jaga jarak Kemudian Desa Sukasari. Masker mah masuk surga. Takut sama istri. Ini siapa? Mau tadi mau gue. Ya, memang kan COVID ini juga kita pada fokusin anggaran ya, dan juga ada pasien 1, 2, 3, tetapi tetap kita prioritas. Kita melihat prioritas mana yang harus dibangun, mana yang memang harus kita fokusin. Jadi kita tetap bisa membangun. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sekolah masih bisa dibangun, jembatan masih bisa dibangun. Bu, tadi Rumpin diusulkan jadi ibu kota Bogor Barat, gimana Bu? Ya, ini adalah saya sudah bicara dengan beberapa pihak, dan opsi yang paling bagus adalah di sini karena kemarin awal 2020 terjadi bencana ya di Kecamatan Cikudang, Sutajaya dan Jasinga. Nah, ini menjadi pertimbangan kami karena ternyata kontur tanahnya lebih kuat di sini. Terkait joki bansos Bu. Joki bansos Bu yang di. Ada joki bansos. Oke, cukup ya.